Biasanya orang banyak beli yang mana? Oh ini ya, ada tandanya ya, Iya. base-nya. Kalau gitu yang Mad Dog ayam char siu 1, sama ini chili oil sambal hijau dan lain-lain, maksudnya udah. Itu dia dapat tapi terpisah Kak. Oh terpisah. Sama yang ayam Hainannya 1 deh, yang Mad Dog. Yang ori aja, ayam Hainan. Ayam Hainan orinya 1. Ada lagi Kak? Terus sama ya 2 porsi aja. Dimsum udangnya 1. Terus habis itu lumpianya 1. Keica tuh apa Mbak Keica? Keica itu dia isinya ayam sama sayuran Kak. Cuma dia pakainya kulit tahu. Kalau lumpia pakainya kulit lumpia. Oh oke. Keicanya 1 deh Mbak. Keicanya 1. Ada lagi Kak? Sama wonton kuahnya 1. Yang kungfu orinya 1 deh Mbak. Kungfu orinya 1 Kak. Kak. Udah itu aja Mbak. Untuk tambahannya berarti hanya kungfu ori ya Kak? Iya itu aja. Makan di sini atas nama siapa? Indra. Bisa pakai Kristen ya? Bisa. Totalnya 156.500. Oke. Yuris scan di sini aja Kak. Oke. Boleh lihat. Oke. Sebentar untuk cuknya ya Kak. Iya. Di video kali ini, gue mau cobain usaha barunya Celos yang berlokasi di Kemang, coy. Dia jualan bakmi gitu, namanya mie cap ayam kungfu. Usahanya ini tuh lagi viral dan hits banget di sosmed. Dan banyak juga dari kalian nih yang request buat gue datengin ini bakmi. Gue penasaran juga kan sebagai konsumen biasa, makanya di sini gue datang langsung saat jam baru buka untuk cobain beberapa menu bestsellernya. Moga-moga sih gak diajak naik ring sih ya. So ini dia pendapat gue buat mie cap ayam kungfu. Ya kali ini untuk mie ayam ya. Mie ayam kungfunya udah ada di hadapan gue coy. Ini adalah usahanya Celos. Nah gue penasaran sekarang pengen cobain gimana rasanya. Ternyata pas dilihat-lihat menunya cukup banyak gitu ya. Dan ini gue pesen beberapa aja yang menjadi bestsellernya. Jadi yang pas gue lihat cek menunya tuh ada gambar jempolnya coy. Nah di sini yang direkomendasiin itu ada yang mie manisnya, ada yang gurihnya yang tanpa manis-manis gitu ya. Terus ada varian dimsum-dimsumnya juga, serta dengan varian topping dan kondimen. So langsung aja kalau gitu gue mulai dari menu yang pertama. Ya, menu pertama yang bakal gue coba di sini ada namanya mie Mad Dog char siu. Ini harganya 27.727. Gue nggak gratisan ya, gue beli. Jadi buat bilang endorse bang, endorse beli gue coy. Jadi katanya kalau yang Mad Dog itu ada manis-manisnya. Nah ini salah satu best recommendationnya juga karena dia menggunakan ayam char siu di sini ya. Nah jadi ayamnya tuh merah gini guys. Kalau gue lihat dari vlog-vlog orang ini merahnya tuh dari angkak. Oke kalau gitu sebelum kita cobain seperti biasa gue minum dulu. Di sini saya sudah membeli badak ya. Badak 20.900. Oke, seperti biasa kita akan menyebutkan nama gelas. Di sini ada komen dari Visa Asmara 317. Dia bilang, "Bang, gue followers lo dari Ecek. Next nama gelas pakai nama gue Bang Visa. Supaya netral kita minum dulu pakai Visa. Bersama Visa." Let's go, bismillah. Oh gila segar banget, panas gue sumpah nge-shoot, panas coy. Oke jadi ini tuh mie-nya di atasnya tuh ada taburan ayamnya gitu coy. Ayam yang di blend pakai food processor biasanya ya. Warnanya agak coklat-coklat gitu kan biasanya putih ya. Terus dapat kuahnya juga, ada keripik pangsitnya juga sama ada pakcoynya. Dari aromanya sih oke sih. Yes coy. Ini sih menurutku udah oke ya. Dia mie-nya pakai yang pipih-pipih begini ya. Terus habis itu mie-nya juga kenyal. Tingkat matangan mie-nya gue suka. Dan yang pengen gue apresiasi di sini itu adalah, lo tau gak sih pas tadi dia naroin setiap topping itu digramasi loh. Jadi harusnya gramasinya akan stabil atau akan konsisten karena dia pakai timbangan. Minyaknya kayak pas aja di gue, nggak yang terlalu oily kayak minyak bawangnya gitu. Menurut gue oke di sini. Nah ini kuah kaldunya ya tuh. Kelihatan ada potongan bawang putihnya, ada daun bawangnya. Kaldu ayam, ada rasa-rasa aroma bawang putihnya, mantep. Rasanya tuh ringan aja. Kayaknya emang buat ngelicinin si mie-nya doang. Jadi gue tuang dikit aja ke mie-nya ya. Supaya mie-nya nggak lengket-lengket amat. Gue tuang. Sip, gue aduk-aduk mie-nya. Harusnya lebih mantep sih. Gue cobain ayam char siu-nya. Yes, kuy. Ayam char siu-nya enak cuy. Asin gurih, ada manisnya dan rasanya ya. Gue emang kurang bisa ngedeskripsiin bumbu apa yang dia pakai di sini. Tapi kalau lu pernah makan ceker-ceker yang ada di dimsum, ceker-ceker merah yang ada di dimsum tuh, rasanya kayak gitu cuy. Tadi mie-nya tuh kayak ada yang kurang ngendang dikit apa gitu. Makanya sekarang gue kasih kuah dikit, udah gue aduk-aduk secara sempurna. Asinnya kurang beberapa level gitu. Jadi kayak buat lidah gue, preferensi lidah gue ini adalah demen yang kuat-kuat. Ini agak
ringan. Kurang dikit lagi biar makin greget gitu loh. Kurang medok. Ini kan namanya medok nih. Nah, tapi dia ini sebenarnya udah include sama beberapa kondimen di sini, coy. Nah, kondimennya tuh di sini ada cabai hijau, ada chili oil, sama ada ini kayaknya garlic oil deh. Gue pengen kasih dia pakai chili oilnya. Gue aduk-aduk ya. Set. Harusnya lebih mantap sih. Kayaknya emang bener Celos ini bikin bakminya emang lebih light rasanya. Karena emang buat kita mix dengan kondimen-kondimennya gitu loh. Ini pas gue kasih chili oil, rasanya emang lebih main. Chili oilnya sendiri tuh ada rasa asin-asinnya. Jadi nggak cuma yang rasa bawang sama cabai kering gitu aja. Tapi ada rasa-rasa asinnya. Jadi tadi kan gue bilang kurang seasoning. Pas dikasih ini menurut gue rasanya lebih main. Gue pengen cobain sini masih ada banyak banget menu yang udah gue pesen. Katanya dia jual bakmi atau mie ayam itu harganya 8.000. Nah, gue pengen lihat kan 8.000-nya kayak apa. Kita cobain aja. Nah, jadi di sini tuh ada menu yang harganya 8.000-an itu yang dibilang-bilang di video-video orang gitu ya. Jadi ini ada namanya Kungfu Ori atau mie ori. Ini harganya 8.636. Tapi itu harga belum kena PB1. PB1 10% ya. Gue tahu ya ada PB1 10% dah itu doang. Nggak ada service charge segala macam sih, itu aja. Nah, dapat keripik pangsit yang kecil-kecil gini. Untuk porsi mie-nya sih sama kalau gue lihat ya. Dia pakai mie yang seperti ini, coy. Tuh, sama dapat potongan daun bawang, sama dapat yang ayam cincangnya gitu loh. Oh, untuk yang mie ori ini dia nggak dapat kuah, coy. Jadi kita nggak bisa campur dia pakai kuah-kuah yang ini. Pas gue bilang tadi dia mie-nya light gitu ya. Jadi kalau lo beli yang ori, bener-bener kayak gini, nggak lo campur apa-apa. Buat gue sih rasanya light banget, ringan banget gitu ya. Bukan sampai yang gak ada rasa sih. Masih ada kerasa, base-nya tuh kerasa gitu. Kayak minyak-minyak bawangnya. Terus asin-asin masih ada. Cuman emang buat lidah gue, preferensi lidah gue emang ini terlalu ringan gitu loh. Nah, makanya gue pengen campur sama kondimen yang ada. Kayaknya pengen gue campur sama si minyak bawangnya deh. Tadi kita udah pakai chili oil. Biar lebih mantep. Nah, 3 lah ya. Gue aduk-aduk dikit biar agak merata. Kalau mau ada asin-asin yang lebih main, kayaknya mending pakai chili oil kalau menurut gue. Buat harga 8.000, menurut gue oke lah. 8.000-an ya, buat 8.000-an. Gue udah pesen juga tadi di sini. Ada wonton. Mungkin kita makan wontonnya barengan sama ini aja kali ya. Di sini gue pesen wonton itu harganya 13.636. Wonton kuah. Dapatnya 1, 2, dapat 3 coy. Wontonnya enak, isiannya lumayan padat, kulit pangsitnya juga lembut, gak ketebelan, tapi dia nggak hancur juga, jadi nggak yang terlalu tipis, pas aja. Menurut gue wontonnya mantep sih, seasoning isiannya juga oke, kenyal-kenyal, ada asin-asinnya tuh pas menurut gue. Ini kalian bisa lihat di sini, ini gue potong ya. Tuh dia nggak begitu tebal kulitnya coy. Oke menurut gue. Olahan udang tuh kelihatan merah-merah tuh. Menurut gue wontonnya oke lah buat harga 13.000. Ada beberapa menu lagi yang harus gue coba di sini. Ya, cobain aja yang ayam-ayamnya. Mie ayam Hainan ini harganya 26.363. Nah, ini untuk yang di sini tuh gue pesennya dia ayamnya atau mie-nya itu ori. Jadi bukan yang medok gitu ya. Nah, di sini tuh ayam Hainannya ada yang unik coy menurut gue pribadi. Karena apa? Biasanya kalau misalnya lo beli nasi Hainan gitu, itu ayamnya biasanya ayam steam yang mana warnanya tuh putih gitu ya, putih. Tapi di sini kalau misalnya lihat warnanya agak kecoklatan. Kayak ini tuh agak dimasak di teflon gitu loh sebentar. Kayak dipensir. Ini gue cobain ayam Hainannya. Ya, skuy. Soto-sotoyan gue ini tuh ada wangi ketumbarnya, asinnya oke, kayak bisa ngeramein rasa si mie-nya. Gue kasih kuah dikit biar licin coy. Ada satu hal yang lupa gue sampein. Ayam cincangnya dia tuh yang kecil-kecil itu ternyata punya cita rasa manis guys, makanya warnanya agak lebih gelap dibandingkan kalau kalian ngelihat kan biasanya ayam-ayam seperti ini suka dilihat di mie gacoan gitu kan. Nah, mie gacoan punya biasanya dia lebih gurih rasanya, kayaknya tuh warna coklatnya itu mungkin ada campuran kecap gitu ya, ayam sama mie-nya.
mie-nya yang light tadi gue bilang. Tapi kalau lu makan barengan sama si ayam Hainan ya, ayam Hainan ini udah punya rasa asin yang bisa gue bilang cukup main. Nah, ketika lu makan si mie-nya sama si ayam Hainan ya, ternyata asin dari si ayam Hainan tuh cukup nolong mie-nya yang light gitu loh. Nah, gue penasaran, kita kan udah cobain chili oil, kita juga udah coba yang garlic oil. Gue pengen coba yang ini deh, sambal hijau gitu. Ini yang bagian sambal hijau kagak ada sendoknya, coy. Jadi kita ambil dari sini aja, ini bersih ya, bukan bekas makan gue nih, masih baru nih. Jadi dikasih air panas gitu untuk alat makannya, jadi steril. Oh, dia pakai rawit hijau nih. Cobain dikit dulu dah. Nah, Dikit banyak. gue udah aduk dikit ya. Set. Ini udah kasih sambal hijaunya. Let's go. Wah, enak coy. Gue kayaknya kalau suruh urutin ya, sambal hijau ini kayaknya jadi urutan kedua setelah chili oil. Sambal hijau ini menurut gue enak banget. Gue suka sih sambal hijaunya. Jadi ada pedesnya sebenarnya geli-geli aja, kayak nyentil-nyentil ya pedesnya. Tapi aroma sambal hijaunya itu loh yang gue demen. Nah, gue pengen cobain di sini ada perdimsaman ya. Yang gue nggak beli semuanya, ada beberapa lah ya. Tapi yang best sellernya di sini. Oke guys, by the way dia juga dapet pangsit begini, keripik pangsit yang ada isiannya tuh. Oh, olahan ayam sih kelihatannya. Tapi ini nggak lu dapetin kalau lu belinya yang 8.000. Ada asin-asinnya, pakai ayam isiannya jadi agak kenyal-kenyal gitu untuk bagian dalamnya. Menurut gue oke sih ketika di pairing sama si mie ayamnya. So, langsung aja kita cobain perdimsamannya. Oke, menu berikutnya yang gue cobain di sini ada dimsum udang ya. Ini tuh harganya 13.100-an lah ya. Oke, dan juga di sini sebenarnya kita udah dapat saus juga. Dan di sini kita juga dapat saus. Ini kelihatannya pakai cabai beneran deh. Dimsumnya enak. Emang dia nggak yang terlalu besar, tapi nggak yang kekecilan juga. Jadi main tengah untuk ukurannya tuh dia main tengah. Dia tuh ada potongan udang utuhnya gitu loh guys. Kalian bisa lihat di sini. Nih, ada potongan udangnya. Oh. Kecil sini. Sausnya lebih ke manis gitu ya. Gue penasaran deh pengen cobain sausnya. Gue cobain sausnya ya. Kalau menurut gue pribadi sih ya, untuk rasa sausnya dia ada asamnya, ada manisnya. Kayaknya biasanya dari saus tomat gitu ya. Tapi kalau menurut gue, manisnya tuh too much. Kayak bakal lebih mantep kalau manisnya diturunin, asamnya agak naikin dikit. Ya masih ada menu-menu berikutnya yang pengen gue cobain. Ada 2 menu lagi sih ya. Kita cobain aja ke menu berikutnya cuy. Ya, menu berikutnya pengen gue cobain di sini ada lumpianya. Ini harganya 9.000-an. Nah, kita dapat 3 coy lumpianya. Nah, lumpia itu dapat 3. Ini tuh kalau nggak salah tadi katanya isiannya tuh olahan ayam gitu. Luarnya dikasih kulit lumpia. Kita cobain lah ya. Gue pikir tadi kulit lumpianya tuh bakal yang keras, tau gak sih kalau lumpia harusnya kan keras ya, bukan tipikal kulit lumpia seharusnya. Dia kulitnya tipis, gak yang terlalu crunchy. Gue pikir bakal yang keras gitu, enggak. Tapi isiannya padat banget. Feelsnya tuh kayak feelsnya ya kalau gue kasih tahu, kayak makan tahu bakso, isian tahu bakso tuh kan, tapi dibalut kulit yang agak tipis terus digoreng. Feelnya kayak gitu. Rasanya pun rasa-rasa mirip-mirip rasa somai tapi agak lebih asin sedikit. Nih. Tuh, isiannya full, jadi kulitnya tipis gitu, tapi bukan yang crunchy. Menurut gue sih untuk harga 9.000, lumpianya oke lah. Nah, di sini ada satu menu lagi yang kayaknya cukup asing di kuping gue karena gue baru pertama kali dengar. Ada namanya keica, gue kurang tahu sih. Tadi sih udah nanya-nanya sedikit sama mbaknya, tapi gue belum pernah cobain keica seperti apa rasanya. Kita cobain aja keicanya. Ya, ini dia keicanya. Udah gue beli di sini, isinya 3. Ini harganya sama coy, 9.000-an untuk harga keicanya. Nah, sebenarnya dari segi tampilan tuh mirip-mirip sama yang lumpia. Cuman makanya tadi gue nanya, bedanya keica sama lumpia tuh apa ya? Gue nanya kan. Jadi kalau si keica ini, dia di luarnya bukan pakai kulit lumpia, tapi pakai kulit tahu. Dan kalian bisa lihat di sini tuh nggak cuma olahan ayam, tapi ada campuran sayurnya. Ditandai dengan apa? Di luarnya dia ada semacam potongan daun bawang. Kita cobain keicanya. Let's go. Kalau mau gue gambarin simpelnya ya, ini sotoy-sotoyan gue ya. Dia nggak sepadat yang lumpia tadi. Jadi feelsnya itu kayak lu lagi makan gyoza. Feelsnya persis kayak lu lagi makan gyoza. Jadi dalamnya tuh olahan ayamnya dicampur sama sayuran. Kayaknya pakai, gue nggak tahu sama kayak gyoza apa enggak. Pakai apa? Biasanya gyoza pakai kubis putih ya, kalau nggak salah ya, lupa gue. Jadi ada krenyes-krenyes sayurnya sedikit. Ada olahan ayamnya.
Dan teksturnya tuh nggak yang padat somai banget kayak ini. Pokoknya persis kayak lo lagi makan gyoza lah. Gue bisa ngerasain ini usaha yang di-develop dengan baik. Menunya sih kalau gue lihat nggak ada yang main-main. Harganya pun sebenarnya bukan harga Kemang gitu. Harganya tuh kayak harga-harga umum aja. Masa termasuk murah gitu buat harga sekian. Abis itu juga pelayanannya cepet. Cuman dia sebenarnya ada yang indoor. Indoornya itu dia sistemnya open kitchen gitu. Nah misalnya kedapan di luar, ini tuh space di luar tempatnya kayak di food court gitu. Cuman satu, menurut gue ini tuh buat orang-orang yang gampang keringetan kayak gue tuh gampang gobios gitu loh, agak gerah. Udah itu aja sih. Namanya makanan selera, bisa aja cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa aja sebaliknya. Jadi better lu cobain sendiri aja. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe channel live stream gua di Hanif KH. Linknya bakal ada di deskripsi. Segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.